Di tepi sungai yang mengalir tenang di Desa Kondowangi, Kecamatan Wajir, Kabupaten Malang, terlihat sebuah penampungan sampah sementara. Meskipun penumpukan sampah berlangsung berbulan-bulan, ada hal menarik yang perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di lokasi pembuangan sampah sementara di Desa Gondowongi, Kecamatan Wajir, Kabupaten Malang. Bisa dilihat di belakang saya, ini adalah tumpukan sampah yang diambil dari dua desa oleh anggota Karang Taruna. Lokasi bekas terjadinya longsor ini mulai dijadikan tempat penampungan sampah sementara sejak tahun 2006, yang bermula dari inisiatif anggota Karang Taruna serta pemerintah desa setempat. Lokasi pembuangan sampah ini berdekatan dengan area persawahan serta aliran sungai di bawahnya, serta titik lokasi pembuangan sampah ini cukup jauh dari area pemukiman warga, sehingga bau atau aroma tidak sedap yang diakibatkan oleh tumpukan sampah tersebut tidak mengganggu masyarakat sekitar karena lokasinya yang cukup jauh. Kapan sih Pak lahan tersebut itu menjadi tempat pembuangan sampah sementara? 2006 Sebelumnya tuh longsoran. oh, Jadi longsoran besar itu sekitar tahun 92 itu longsor di situ. Terus ya udah longsor aja gitu kan. 2006 saya masih di apa di Karang Taruna bikin kegiatan pengelolaan sampah. Saat kami pengamatan sampah itu dilakukan cuma 16 kali, berapa? 16 kali. Apanya? Pengamatan sampah dari tempat TPA Talangatur. berarti 5 tahun sekali baru diambil. Kapasitasnya di situ besar soalnya. Ada yang bulanan, ada yang tahunan kayak gitu. Soalnya kan yang di arah sungai itu kita damping, kita tembok tinggi tuh. Kenapa kok bisa selama itu Pak? Baru 5 tahun sekali baru diangkut dari PA. Nah kemarin cuma dikit toh, hampir berapa tahun itu? Nah 2006 sampai 2024 kemarin 23 kan, itu baru dikeruk, baru di apa? Di namanya itu clean up. Nah, ngangkut sampah dari rumah-rumah warga itu biasanya berapa minggu sekali atau berapa? Setiap hari. Setiap hari. Oh, Setiap pagi ya. setiap pagi. Pak, apakah ada rencana untuk meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah dari tempat penampungan tersebut oleh KPU? Tahun setelahnya itu kecamatan lain kan di sini ada 33 kecamatan. Nah, kalau 5 tahun sekali satu kabupaten, mereka satu tahun nggak selesai, ya nggak sih? Nah, ngaturnya seperti itu di pemerintahan, nggak semata-mata apa sih kok kan nggak diambil cepat atau setiap tahun ini nggak diambil 33 kecamatan kita itu. Hampir semua desa di tiap kecamatan itu punya TPS terpadu itu, pembuangan sampah sementara. Ya kalau kayak gitu terus alatnya, begonya, dump truknya. Itu sebelah longsoran itu itu pernah nggak ketika pernah ada banjir nggak sih Pak? Nggak ada. Berarti meskipun Kan ada temboknya juga. oh di situ ada temboknya. Saya kira itu langsung lebih. Sekitar 3 meter tingginya. Oh berarti tumpukan sampah itu enggak sampai ke sungai, sampai ke sungai ya Pak? Soalnya saya itu nggak pernah sih. Kalau untuk lari ya di Juranaken itu pasti banjir kalau. Kan itu jalurnya ke Juranaken situ. Oh sungainya itu ya Pak? Itu sudah kita antisipasi ya, mulai tahun 2006. Sudah kita buat. Kemarin sampahnya pernah dialihkan ke sebelah sini nggak sih Pak yang lapangan itu? Iya,
Karena kan di bawah pembersihan Oh, terus ditaruhnya di situ. sementara. Tapi sekarang sudah nggak ada. Jadi balik lagi ke itu ngangkut terus tiap hari. Saya nganggur 2 minggu dikalikan 390 desa. Kalau tidak diatur 5 tahunan gimana? Soalnya tiap tahun mereka kan kerja delta itu. Jadi tahun ini di kecamatan ini, tahun ini di kota. Nanti setelah 5 tahun kembali lagi ke sini gitu loh maksudnya. Kemarin-kemarin saya tanya orangnya, oh itu sekali ya. 6 bulan sekali kasihan DLH operasionalnya kan. Kalau kita suruh bayar untuk ngangkut ke sana loh susah. Tapi ya nggak apa-apa, mau nggak dari warga kita naikkan iurannya. Gitu. Tadi iklan dari warga setiap hari maksudnya apa? Enggak, di perorangan 10.000. Oh bukan, 1 bulan. 1 bulan 10.000. Aku nggak tahu. Berdasarkan keterangan dari pemerintah setempat, tumpukan sampah ini akan diangkut menuju pembuangan akhir selama 5 tahun sekali, serta tidak akan ada penambahan frekuensi pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir, sebab tempat pembuangan akhir sudah terisi lebih dari 30 kecamatan di Kabupaten Malang. Di lokasi tempat pembuangan sampah sementara terdapat aliran sungai di bagian bawahnya. Di tepi sungai terdapat penghalang yang terbuat dari bambu yang dibuat oleh masyarakat untuk menghalangi sampah agar tidak masuk ke sungai dan mencemari ekosistem. Orang-orang kan dari pabrik sana itu atas itu kan di jembatan buang sampah, lalu kampung juga dibuang di sungai, selain di tempat tanahnya sendiri itu dibuang sungai. Terus dari Karang Taruna program buat ini pengangkutan sampah. Terus setiap hari ya Pak? Setiap hari. Keterangan dari masyarakat memasang penghalang sebagai langkah preventif untuk mencegah sampah mencemari sungai. Meskipun terdapat penumpukan sampah, tetapi masyarakat serta anggota Karang Taruna fokus untuk menjaga lingkungan alaminya. Upaya atau strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mengatasi penumpukan sampah yaitu berupa pemilahan sampah sebelum nantinya dibuang di penampungan sementara. Sekarang saya sedang berada di lokasi pemilahan sampah sebelum nantinya akan dibuang di pembuangan sementara. Seperti yang bisa kita lihat, sampah-sampah di sini dibedakan menjadi sesuai dengan jenisnya, seperti sampah botol, kaleng, dan juga sampah-sampah kertas. Sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang nantinya akan dipindahkan ke tempat pembuangan sementara yang akan diangkut ke tempat pembuangan akhir. Sampah-sampah yang diangkut oleh petugas berasal dari 2 desa. Sampah ini sebelum dibuang di penampungan sementara harus melalui proses pemilahan terlebih dahulu. Sampah dipilah sesuai dengan jenisnya serta nantinya akan dijual kembali. Upah hasil dari penjualan sampah yang sudah dipilah tersebut nantinya masuk kembali menjadi kas di Karang Taruna yang akan kembali digunakan untuk keperluan kegiatan desa, serta upah petugas pengangkut sampah tersebut.